Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita juga memperbanyak sholawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat itu kelak akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan yang dimulai surat Al-Baqarah 183 sampai 197, di ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai keterangan-keterangan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan yang menjerumuskan kita. Al-Quran bisa menjadi timbangan untuk mengukur apakah sesuatu itu baik atau buruk. Sahabat kurma yang rahmati Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini ada satu hari, ya dulu itu Allah menurunkan Al-Quran, dan itu ditegaskan kembali dalam salah satu surat di juz 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di dalam waktu yang disebut malam qadar, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang nilainya lebih baik daripada alfi syahr atau 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, turun malaikat dan ruh di dalamnya. Bi'idzni rabbi min kulli amr, dengan izin Rabbnya dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam Ramadan ada salah satu yang Allah tetapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Dulu pada waktunya, dulu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Lauhul Mahfuz ke langit dunia satu kali, itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian setiap Ramadan Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan keistimewaan untuk kita umat Rasulullah Muhammad SAW bisa menikmati keistimewaan malam-malam Lailatul Qadar itu. Nah, tentunya di salah satu hari, di beberapa hari terakhir, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ada waktu diturunkannya Al-Quran. Nah, kita sering menyaksikan di masjid-masjid, di musola-musola, di madrasah-madrasah itu ada peringatan, pengajian peringatan turunnya Al-Quran yang sering disebut dengan Nuzulul Quran. Peringatan itu menjadi syiar dan mengingatkan kita semua, generasi muda, bahwa Al-Quran yang istimewa itu diturunkan pada bulan Ramadan dan kita peringati. Tapi bukan peringatannya yang lebih penting sesungguhnya. Yang lebih penting dari itu adalah apa kemudian setelah kita paham bahwa ya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, yang lebih penting adalah kita tahu isinya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, kemudian kita bisa mengamalkannya.
paling tidak ada 6 hal ya yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran. Kalau mau diruntutkan itu ada 6. Yang pertama, terhadap Al-Quran itu kita perlu bisa membacanya dulu. Kita baca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, harus berlatih, harus belajar. Sebagai Muslim itu sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, pantasnya begitu bisa membaca Al-Quran. Karena semua sumber ajaran kita berasal dari sana, dari Al-Quran. Yang kedua, setelah bisa membaca, kemudian ya kita hafalkan. Keutamaannya sangat besar bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dia terlibat aktif menjadi penjaga Al-Quran, penjaga keaslian, keotentisitasan Al-Quran ya. Dan sekarang kita cukup semarak atau bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Mari kita lanjutkan terus. Yang ketiga, dihafal saja nggak cukup, kita harus tahu artinya. Maka yang ketiga adalah menerjemahkan. Membaca, menghafal, menerjemahkan ya. Menerjemahkan saja mungkin masih terbatas, maka kita harus lakukan yang keempat, yaitu memahami isinya. Setelah memahami isinya, isinya banyak sekali, macam-macam kita pahami. Nanti di akhir saya ceritakan juga apa saja isi Al-Quran itu. Yang kelima, kita amalkan perintah-perintahnya ya, kita laksanakan dan kita amalkan. Larangannya kita jauhi, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Yang boleh atau diizinkan untuk dikerjakan kita kerjakan. Dan yang keenam ya, setelah dibaca, dihafal, diterjemahkan, dipahami, diamalkan, yang keenam adalah diajarkan. Silahkan ajarkan Al-Quran kepada keluarga kalian, kepada saudara kalian, pada tetangga kalian. Ada sebuah hadis yang menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah man, orang, ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, 6 langkah kita mengamalkan Al-Quran. Nah, tadi saya berjanji akan menyampaikan apa isi yang kita pahami dari Al-Quran ini. Ada beberapa hal yang sangat istimewa yang membuat kita perlu bangga dengan kitab suci kita. Yang pertama, Al-Quran itu kitab yang isinya adalah petunjuk, yang kalau kita ikuti petunjuk itu akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Tadi sebagaimana Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, sahabat kurma, Al-Quran ini unik. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang asli, otentik sepanjang masa. Tidak bisa diselewengkan, tidak bisa dipalsukan ya. Banyak sekali di dunia ini penghafal Al-Quran yang menjaga Al-Quran itu tetap asli. Orang mau mengubah harokatnya satu saja langsung ketahuan, karena saking banyaknya menghafal. Inilah menariknya Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran juga satu-satunya kitab yang paling mudah dihafal. Coba kalian cari ya, orang-orang yang hebat itu dia bisa menghafal buku apa saja. Dan berapa di antara manusia ini yang bisa menghafal buku-buku selain Al-Quran? Tentu sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Tetapi penghafal Al-Quran sangat banyak. Jadi Al-Quran ini memang istimewa. Dia sangat mudah dihafal. Yang berikutnya, Al-Quran ini banyak menginspirasi ilmu pengetahuan. Kita bisa memahami bagaimana turunnya hujan, ada dalam Al-Quran. Kita bisa memahami bagaimana proses pertumbuhan janin manusia di dalam rahim ibu, itu bisa kita baca di Al-Quran. Di mana Al-Quran itu diturunkan pada saat ilmu pengetahuan belum semaju sekarang ini gitu. Jadi luar biasa, ini semakin meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini kitab wahyu dari Allah Sang Maha Pencipta, bukan karya manusia. Karena ilmu pengetahuan yang dihadirkan dalam Al-Quran
ternyata banyak yang baru bisa dibuktikan di zaman ini, begitu. Dan masih banyak rahasia-rahasia yang belum bisa dibuktikan dan mungkin baru akan bisa dibuktikan manusia sekian waktu yang akan datang. Kelebihan lain dari Al-Quran adalah Al-Quran ini menceritakan sejarah masa lalu. Masa lalu jauh sebelum kehidupan umat Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Al-Quran menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Al-Quran menceritakan kisah Ashabul Kahfi, yang semuanya itu mereka hidup di zaman yang sangat jauh dari zaman sekarang, sangat jauh juga dari zaman Nabi, tetapi diceritakan secara Al-Quran. Kelebihan lain lagi, Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya yang melemahkan. Siapa yang dilemahkan oleh Al-Quran? Yang dilemahkan adalah para penentang Al-Quran. Sahabat kurma, di zaman Arab Jahiliyah, mereka rata-rata masyarakat terdidik di zaman itu pandai membuat syair. Kehebatan mereka salah satunya ditunjukkan di dalam kehebatan mereka membuat syair. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bentuk kalimat-kalimat syair yang luar biasa, di mana syair-syair yang termuat di dalam Al-Quran itu tidak terkalahkan oleh syair-syair bangsa Arab yang paling baik sekalipun di masa itu. Sahabat kurma, demikian sekelumit refleksi kita di dalam bulan Ramadan, di mana salah satu malamnya kita pahami, kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar yang istimewa. Marilah kita gunakan momentum ini untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, sumber ajaran agama kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.